Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan, hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus. Menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari menginovasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya menjaga dan meneruskan hal yang baik, yang lama, keniscayaan, hal yang baru, yang baik diterima dengan kelapang dadaan. Pemirsa, ketika kita di hari Rabu, insya Allah kita berbicara tentang kearifan atau kebijakan. Baik kebijakan yang bertalian dengan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini kami mengalami gangguan di laptop kami, bertalian dengan penyimpanan syair atau sabdana hikmatologi kehidupan dengan tema runtuhnya kebijaksanaan lisan. Sabdana tersebut sudah masuk bilangan ke 19.000. Tentu saja kami tidak bergantung pada catatan tersebut, namun tema ini mudah-mudahan akan menggugah, memotivasi diri kita masing-masing, sehingga kita, utamanya kami, tidak punya maksud untuk menggurui netizen yang tercinta, keluarga besar dari kanal Hikmatologi. Saya anggap keluarga besar karena apa yang kami sampaikan dan Anda simak, Anda dengarkan, kemudian Anda berkomentari, itu berarti kita menjadi bagian dari kanal Hikmatologi. Baik, runtuhnya kebijaksanaan lisan ini berangkat dari pola tradisi yang ditumbuh kembangkan oleh sesepuh Nusantara. Tentu saja yang kami pahami adalah sesepuh Jawa. Lebih dari itu yang kami pahami adalah sesepuh Jawa Timur yang bagian Malang Kota dan Malang Selatan Kabupaten maksud kami. Termasuk varian-variannya di mana kami bagian dari keluarga sesepuh Jawa karena kami dari jalur bapak itu pernikahan mbah kami antara Madura yang laki-laki, mbah bilik kami, kemudian mbah Kanimah dari Trah Madiun. Kemudian dari ibu kami, semuanya berasal dari Madura, Bangkalan, Jawa Timur. Tentu saja keterbatasan-keterbatasan pemahaman kami jauh dari keluasan
peradaban Nusantara dalam nilai-nilai luhurnya. Karena itulah, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami pada utamanya para sesepuh, terutama yang ada di keraton, ya. Karena kami diberikan penghormatan juga oleh Kasunanan Keraton Surakarta Hadiningrat. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon maaf, runtuhnya kebijaksanaan lisan kami ambil dari tradisi lisan yang tumbuh kembang di tengah keluarga kami, yang tumbuh kembang di tengah masyarakat kota Kabupaten Malang. Karena itulah setiap riset grounded adalah riset kasuistis. Boleh jadi bersifat sangat lokal sekali, tetapi yang lokal tak jarang dapat dipakai untuk atau sebagai tool of analysis. Jadi sebagai piranti kunci untuk membuka kasanah kebijaksanaan pada umumnya. Ketika seseorang akan menyampaikan gagasannya di tengah khalayak atau di pesamuan atau di jamuan dialog yang lazimnya dalam riset kami di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang, termasuk di dalamnya di Kota Malang, yakni adalah dikemas dialog itu dalam bentuk musyawarah. Dan musyawarah endingnya itu adalah mufakat. Jadi ada proses di mana masyarakat melakukan dialog musyawarah. Namun sebelum itu, peserta dialog umumnya, lazimnya, pertama melakukan pendekatan kepada Allah. Kebijaksanaan lisan didahului dengan zikir. Melantunkan asma Allah disertai pemikiran yang mendalam tentang rencana akan hadir dalam perjamuan musyawarah. Sehingga apa yang disampaikan dalam usulan-usulan yang tampaknya urusan-urusan duniawi, namun dilambari, didasari oleh zikrullah. Tentu bagi yang Islam. Bagi sesepuh yang bukan Islam, tetap apakah beliau penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa, saudara-saudara kita yang Nasrani, Katolik, Kristen, Jawi Wetan, atau Pantekosta dan yang lainnya, semuanya memuji nama Tuhan, Rosario contohnya. Setelah itu yang kedua, supaya tidak runtuh kebijaksanaan lisan, meruntuhkan diri, martabat dan usulannya, maka sebelum berangkat, sepuh Jawa berdoa secara khusus. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan di dalam perjamuan agung yang bernama musyawarah desa atau begundem kalau di Bali, ini kami juga meriset secara referensional atau pustaka. Semuanya didalui dengan doa. Doa tentu saja kepada Tuhan yang Maha Esa harapannya agar kebijaksanaan lisan itu tidak mengecewakan diri keluarga dan masyarakat termasuk di dalamnya, tidak mengecewakan peserta. Hal ini pun kalau kita mau rujuk pada naskah persiapan
Undang-Undang Dasar 1945 ada zikir dan juga ada doa yang dilambarkannya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya karena semua dibutuhkan, yakni adalah adab, sopan santun, tata krama. Lazimnya didahului dengan kata maaf. Maaf menurut hemat kami, maaf menurut usulan kami, maaf apakah tidak seperti ini, maaf. Sekedar kami berbagi dan kalimat-kalimat lain yang indah. Ini bukan sekedar kami teoritikan semata-mata, tetapi kami mengikuti proses dari dialog di tengah masyarakat desa di saat kami melakukan penelitian, termasuk di dalamnya wawancara secara mendalam. Adab sopan santun, tentu saja pemilihan terutama di desa, pemilihan kata-kata yang beretika, yang bernas, syarat dengan nilai-nilai luhur Pancasila dijunjung tinggi. Apalagi kalau di desa tidak menggunakan bahasa Indonesia, kebanyakan orang tua di era 1990 ke bawah, maka undoso atau trap susila, sopan santun di dalam membawakan bahasa menjadi acuan tersendiri. Karena semakin tinggi gaya bahasa dan tata krama menggunakan kromo inggil yang halus, maka semakin orang menghargai. Dan yang keempat, yakni adalah pemilihan kata. Jadi di samping adab, maka ada pemilihan kata. Pemilihan kata tentu saja adalah kata yang bijaksana. Jadi tidak menyampaikan ini gagasan saya, kalau tidak maka saya tidak bertanggung jawab. Kalimat-kalimat seperti itu tidak ada di dalam musyawarah masyarakat desa yang kami kemas di tahun 1984, riset kami di Kabupaten Jombang, musyawarah dan pembangunan desa. Dibimbing oleh Dr. Andes Solikin Abdul Wahab BA yang sampai dengan kami pada strata 3, beliau Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab BA MA PhD membimbing kami dalam disertasi. Pilihan-pilihan kata itu juga menunjukkan keadaban seseorang di dalam menyampaikan gagasan dan tidak memaksakan kehendak. Ini salah satu ciri kedewasaan di dalam kebijaksanaan lisan. Jadi sebelum usulan tulisan itu disampaikan pada yang memiliki wewenang atau kewenangan, maka dilisankan dengan pilihan kata yang beretika, tutur yang teratur. Dan yang kelima, penyampaian itu tidak lupa disertai data, di mana data itu ada di dalamnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi masalah itu bukan mempermasalahkan. Jadi masalah itu adalah idealitas dan kenyataan yang ditemui ketimpangan. Jadi adanya ketimpangan. Contoh sederhananya, di waktu musim hujan, petani butuh pupuk.
kemudian butuh bibit dulu maksud kami. Butuh bibit. Setelah itu butuh pupuk. Setelah itu butuh tenaga kerja. Jika terjadi kelangkaan, terutama di bibit dan pupuk, sampai dengan menjelang panen, maka inilah masalah. Dan masalah ini disampaikan dengan bahasa yang teratur, dengan pilihan kata yang beretika tadi, kemudian disampaikan dengan kendali emosi yang dewasa, cerdas, bijaksana. Tidak lupa, di dalam kebijaksanaan lisan itu, seseorang juga menawarkan solusi. Jadi, jika ada rumusan masalah, jika sudah menemukan datanya, maka seseorang patut memberikan solusinya. Jadi tidak seperti para filsuf modern begitu ya, yang mengatakan bahwa Andalah para pemegang jabatan yang harus mencari solusi. Ya. Sembari memaki-maki, tidak demikian. Dalam kearifan kebijaksanaan lisan, semua tertata, teratur, sopan santun, beretika. Kemudian yang ketujuh, diakhiri biasanya mohon bimbingan, mohon arahan. Jadi tidak malu menyampaikan gagasan, tetapi juga diakhiri dengan mohon petunjuk, mohon bimbingan. Karena tidak jarang sebuah gagasan yang berupa usulan rencana atau rancangan program itu akan dibedah di dalam musyawarah, sekaligus akan dimintai untuk analisis berikutnya yang lebih sempurna. Dan kebijaksanaan lisan yang seperti ini, kita harus mengakuinya. Di era reformasi, keruntuhannya semakin jelas. Karena tidak jarang hak lebih didulukan oleh pelaku yang mengatakan dirinya demokrasi. Padahal kalau kita amati dengan bagus saksama, maka demokrasi sudah berubah menjadi demokratisme atau demokrasisme. Dan demokrasisme adalah berhala yang lebih mengutamakan syahwat kepentingan, kuasa, tahta, dan tidak jarang berakhir dengan gelimang harta yang tidak jelas asal-usulnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan bangsa yang tadinya memiliki kearifan lisan dengan baik, disampaikan dengan baik, beradab, sopan, santun, tertata, beretika, kian hari makin menyadari kekurangan dari masing-masing tokoh ya, atau orang yang ditokohkan, sehingga setiap pembicaraan tidak emosional, apalagi bergegap gempita memaki-maki saudaranya sebangsa dan senegara. Sama dengan memperbaiki jembatan yang rusak. Kita tidak butuh memaki-maki jembatan atau penggunanya, tapi yang dibutuhkan adalah konstruksi bernas, konsep-konsep yang realistis, namun tidak meninggalkan kearifan lisan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Tuhan yang Maha Rahman melimpahkan cinta kasih sayangnya kepada bangsa Indonesia lebih baik dibanding dengan hari kemarin. Terutama hari ini dan esok pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama